Intinya kita memberi salam kepada orang yang ada di kuburan tadi, ya. Nah, ketika kita memberi salam itu dikatakan orang yang ada di kuburan itu mengetahui siapa yang memberikan salam. Ya, jadi ketika kita lewat satu kuburan, apalagi orang yang kita berikan salam itu orang yang kita ketahui di dunia, yang kita kenal. Nah, maka dia tahu tuh, oh si fulan nih ngirim salam kepada kita, ngucapin salam kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a maradatillah wa thawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin. Ma min 'abdin yamurru bi qabri rajulin kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Rawahul Khatib an Abi Hurairah. Ma min abdin, tidak ada dari satu hamba, yamurru bi qabri rajulin, yang dia melewati satu kuburan seseorang, kana ya'rifuhu fid dunya, yang dia mengetahuinya, yang dia mengenalnya di dunia, fayusallimu alaih, kemudian dia memberikan salam kepadanya, illa arafahu, kecuali dia mengetahuinya, wa radda alaihi salam, dan membalas kepadanya salamnya. Rawahul Khatib, diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka mithli dhalik. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Ma min abdin, tidak ada dari satu hamba, muslimin, yang muslim, yad'u li akhihi, yang dia berdoa untuk saudaranya, bi dhahril ghaib, waktu tidak terlihat, illa qalal malak, kecuali malaikat mengatakan, walaka mithli dzalik, dan untukmu yang seperti itu juga. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Ma min qaumin yadhkurunallaha
illa haffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Ibnu Majah an Abi Sa'id. Ma min qaumin, tidak ada dari satu kaum, yadhkurunallaha, yang dia berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, illa, kecuali haffat bihimul malaikah, kaum tersebut diliputi oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diselimuti oleh rahmatnya Allah, wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun atas mereka ketenangan, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di hadapan para malaikatnya. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah an Abi Sa'id, dari Sayyidina Abi Sa'id. Nah, hadis yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hamba yang ketika dia melewati satu kuburan seseorang yang dia tahu atau dia mengenalnya ketika ada di dunia, kemudian dia memberikan salam kepada orang yang ada di kuburan tadi, kecuali orang yang di kuburan tadi itu mengetahui siapa yang memberi salam dan membalas salamnya. Waktu itu juga pernah kita ungkapkan hadis ini. Jadi ketika kita lewat di kuburan atau pemakaman muslim, ya, kita disunahkan untuk memberi salam. Ya, ketika kita datang atau kita lewat satu kuburan, kita berikan salam kepada orang yang ada di kuburan itu. Ya, mau assalamualaikum atau apa? Salam. Intinya kita memberi salam kepada orang yang ada di kuburan tadi. Ya. Nah, ketika kita memberi salam itu dikatakan orang yang ada di kuburan itu mengetahui siapa yang memberikan salam. Ya, jadi ketika kita lewat satu kuburan, apalagi orang yang kita berikan salam itu orang yang kita ketahui di dunia, yang kita kenal. Nah, maka dia tahu tuh, oh si fulan nih ngirim salam kepada kita, ngucapin salam kepada kita. Padahal kan orangnya udah meninggal. Ya. Itu dikatakan dia tahu. Dan dikatakan juga waradda alaihi salam, dan salam kita dibalas sama dia, dijawab sama dia. Cuman kita nggak dengar. Ya. Kalau kita dengar, kabur kita ya. Lagi lewat kuburan beri salam, assalamualaikum daraqaumil mu'minin misalkan, wa inna insyaallah bikum lahikun, kemudian kita kirimin Fatihah itu. Nah, itu yang ada di kuburan tuh dengar dan tahu siapa yang berikan salam. Makanya dikatakan faedahnya kalau ketika kita lewat kuburan dimanapun, walaupun misalkan kuburan itu kita nggak tahu di situ ada saudara atau siapa ya, pokoknya yang penting kuburan muslim, bukan kuburan non muslim. Ya, ketika kita lewat kita beri salam aja, assalamualaikum ya ahlal kubur misalkan gitu. Nah, kemudian kita kirim Fatihah, niatin aja buat semuanya tuh, niatin buat semua yang ada di situ. Itu semua ahli kubur yang ada di situ kenal kita itu. Ya. Nah, faedahnya apa ya? Dikatakan ketika kita nanti masuk ke dalam kubur udah banyak yang kenal. Ya. Jadi kita nggak menjadi orang yang asing ketika kita masuk dalam kubur. Sama ketika kita mau tinggal di satu tempat, nah, kalau di tempat itu kita udah banyak yang kenal, kan enak tuh ya. Udah banyak temennya, udah banyak tetangganya.
Tapi kalau kita tinggal di satu tempat yang sekiranya kita nggak tahu siapa ya, nah, kayaknya kan kita asing, ya. Nah, begitu juga di alam kubur, di alam barzah. Kalau kita sering kirimin Fatihah sama orang yang udah nggak ada, itu mereka tahu. Nah, apalagi yang kita sering kirimin Fatihah itu orang-orang soleh, ya. Makanya kan ada tawasul, ya, apalagi pas lagi hari Selasa kita baca tuh Hadrowa Saudan, ya. Nah, itu kan tawasul semua tuh isinya tuh, kirimin Fatihah sama orang-orang soleh. Harapannya apa? Kecuali tadi illa arafahu, kecuali orang itu tahu siapa yang memberikan salam atau ngirimin Fatihah. Ketika kita kenal sama orang soleh, maka yang kemarin kita katakan tuh ada hadisnya juga, kalau ada seseorang yang cinta sama seseorang soleh, ya, maka nanti walaupun dia berada di tempat yang jauh, nanti Allah bakalan kumpulin, ya, Allah kumpulin, Allah satuin dia, dan dikatakan ini orang yang dulu kamu cintain, ya. Bahkan dikatakan juga kalau kita mau nggak ada amalan yang lebih menyelamatkan kita ini di zaman sekarang itu, kalau kita ngandelin amal kita kayaknya jauh, ya, mungkin jauh dari ikhlas, jauh dari khusyuk, ya, atau jauh dari, ya, mungkin kita nggak tahu ilmunya. Nah, yang kita andalin tuh dikatakan cinta, kenal sama orang-orang soleh. Nah, ketika kita kenal sama orang soleh, maka ya mudah-mudahan, ya, dengan kita kenal sama orang soleh, nanti harapannya kita bisa mendapatkan syafaat, ya. Kata Imam Syafi'i, uhibbu salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cinta sama orang soleh walaupun aku bukan orang soleh, kata Imam Syafi'i. Sekelas Imam Syafi'i. Kenapa beliau cinta sama orang soleh? La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mengharap dari cinta aku sama orang soleh itu mengharapkan syafaat dari dia. Ya, ketika kita cinta sama orang soleh itu kita ngarepin syafaat. Nah, di sini juga bisa kita ketahui ketika kita ziarah. Nah, kita ziarah kubur sama kita ziarah sama orang-orang soleh, ya, yang udah nggak ada, itu biar kita kenal, dan kita dikenal sama beliau, ya. Terus sering misalkan ziarah kemana, nah itu tujuannya biar kita mengenalkan diri kepada orang soleh, ya. Selain kita ngingat kematian, juga kita biar dikenal sama orang-orang soleh. Nah, ini kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita lewat satu kuburan atau satu pemakaman, jangan lupa kirim salam, ya, ucapin salam, assalamualaikum. Nah, kalau nggak dijawab nggak apa-apa, ya, cuman kita yakin pasti dijawab. Waradda alaihi salam, ya, pasti orang yang ada di dalam ahli kubur itu menjawab salam kita, cuman kita kagak dengar, ya. Nah, pasti dijawab tuh. Dan paling sedikit habis kita kirim salam, habis kita ngucapin salam, baca Al-Fatihah. Walaupun kita nggak sebutin, misalkan kita nggak tahu di kuburan itu siapa aja namanya, udah kita niatin aja baca Al-Fatihah buat ahli kubur yang ada di itu, yang ketika kita lewatin kita niatin, ya. Nah, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, tidak ada satu orang hamba atau seorang muslim yang dia mendoakan kepada saudaranya, doainnya tapi nggak di depannya, bidhahril ghaib, di belakangnya. Nah, kita misalkan punya saudara atau ada teman kita sesama muslim, walaupun kita nggak doain langsung di depan dia, ya, kita doainnya di belakang, artinya dia nggak tahu. Nah, itu lebih afdal dikatakan, ya. Ketika misalkan ada orang yang minta doa sama kita, terus nggak kita langsung doain di situ, tapi kita doainnya nanti ketika dia nggak
nggak ada. Kalau kita doa buat orang muslim yang lainnya, saudara kita, ya, maka dikatakan ketika kita berdoa buat saudara kita tadi, malaikat tuh mengatakan walaka mithli dzalik, dan engkau juga mendapatkan hal yang sama seperti itu. Misalkan kita doain teman kita biar sehat, panjang umur, urusannya dilancarin, ya. Nah, malaikat tuh bilang tuh walaka mithli dzalik, ente juga kayak begitu, ya. Nah, kita doain orang atau saudara kita, yang doain kita tadi adalah malah malaikat, ya. Nah, makanya jangan jangan pelit-pelit buat doain saudara kita, ya. Doain yang banyak biar kita dapat doanya dari malaikat. Kalau misalkan ada orang yang minta, doain ya, biarin deh, doain, ya. Nggak harus kita, jangan minta doa, mana bukan orang soleh, nggak apa-apa, doain aja. Kita ngarepin biar malaikat doain gitu, ya. Nah, dan mungkin berkat husnudzonnya dia, doa kita diijabah, ya. Nah, jangan kepedean. Kalau misalkan ada yang minta doa, doain aja ya, berarti ini orang soleh nih. Enggak begitu juga, ya. Doa siapa aja tuh nggak ada yang tahu yang lebih cepat dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta doa sama siapa aja, ya, lebih-lebih lagi kalau sama orang soleh. Nah, kita juga begitu. Kalau misalkan ada orang yang minta doa sama kita, jangan segan-segan kita doain. Biar kita juga dapat doa dari malaikat. Nah, harapannya begitu. Bukan berarti kita ini orang yang soleh, nah, gitu, ya. Nah, jadi ketika ada saudara kita minta doa, kita doain. Kemudian hadis yang ketiga, tidak ada satu kaum, satu perkumpulan yang di perkumpulan itu menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali perkumpulan tadi dipenuhi oleh malaikatnya Allah. Nah, kayak kita sekarang, ya. Mudah-mudahan perkumpulan kita dipenuhi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis yang lain juga begitu, ya. Mau kapan aja kita kumpul bareng, kita zikir bareng, taklim bareng, ya. Nah, di situ banyak malaikatnya tuh. Makanya kan dikatakan ketika kita hadir majelis taklim, doa yang banyak, ya. Ketika kita hadir majelis zikir, doa banyak, karena ketika itu banyak malaikat. Nah, ketika doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang aminin malaikat, maka insya Allah doa kita cepat dikabulin sama Allah. Doa itu kan pasti, ya. Doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima oleh Allah. Nah, cuman cepat atau enggaknya itu terserah Allah. Nah, ketika kita ada di majelis taklim atau majelis zikir, ya, di situ kan banyak malaikat. Kita berdoa di situ yang banyak, maka mudah-mudahan pas-pasan diaminin sama malaikat, ya. Makanya lebih cepat, dikatakan lebih asra, ya, lebih cepat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang orang kumpul kemudian berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ banyak para malaikat. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nah, di tempat itu juga, di tempat yang di situ menyebut namanya Allah, ingat kepada Allah, yang pertama di situ banyak para malaikat, dan para malaikatnya itu adalah malaikat rahmah, ya, malaikat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan di majlis itu, ya. Kita kumpul satu majlis, kita ingat sama Allah, berzikir kepada Allah, di situ banyak para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, ya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala di tempat itu.
Kemudian yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, dan tempat itu tenang. Ya, kita kalau hadir majelis taklim itu kayaknya tenang di tempat itu. Ya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, yang keempat, ketika kita ada di situ itu dibanggain sama Allah Subhanahu wa taala, disebut-sebut ya di hadapan para malaikatnya. Malaikat nih, lihat nih, ada hamba-hambaannya yang lagi hadir majelis taklim, yang lagi zikir, yang lagi ingat sama aneh ya, sama Allah Subhanahu wa taala, itu dibanggain di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti menunjukkan keutamaan ketika kita hadir majelis taklim atau hadir majelis zikir. Ya. Ketika kita hadir majelis taklim, hadir majelis zikir, kumpul kita buat mengingat kepada Allah, itu keutamaannya. Di situ banyak para malaikat, di situ diturunkan rahmat, di situ ada ketenangan, dan di situ kita dibanggain oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Nah, yang selanjutnya, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satu anak yang dilahirkan kecuali yuladu alal fitrah, dia dilahirkan dalam keadaan suci. Ya. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rawahul Bukhari wa Muslim man Abi Hurairah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah. Ya, dikatakan tidak ada seorang anak yang lahir kecuali dia suci. Ya, artinya dia dalam keadaan nanti kalau dilahirkannya yang lahirnya tuh atau orang tuanya adalah orang Islam, berarti dia dihitung anak Islam. Ya. Nah, sebaliknya, ketika ada seorang anak yang keluar dari orang tua yang Yahudi, Nasrani atau Majusi, ya itu juga anak itu tadi tergantung sama orang tuanya. Ya. Nah, tapi mudah-mudahan ketika dia besar nanti bisa berpikir kemudian masuk ke dalam agama Islam. Cuman intinya ketika ada seorang anak lahir itu dia dalam keadaan suci. Ini kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW itu sampai dikatakan ketika ada satu jenazah, ya, ada satu jenazah itu orang Yahudi dan Rasulullah tahu. Ya. Ketika itu ada satu jenazah, para sahabat Nabi Muhammad tuh kalau ngelihat ada satu jenazah atau satu keranda ya yang dibawa dalamnya ada jenazah, itu disuruh diri. Ya, disuruh dihormatin. Sahabat bilang, "Ya Rasulullah, ini jenazah ini adalah orang Yahudi, bukan orang Muslim." Ya. Kata Rasulullah, "Iya, kita diri bukan karena jenazahnya. Kita diri menghormati malaikat yang ada di situ." Ya, kalau malaikat kan udah pasti makhluknya Allah itu yang suci. Berarti ketika itu para sahabat berdiri. Habis jenazah ini lewat, itu Rasulullah nunduk dalam keadaan nangis yang luar biasa. Ya, nangis sampai dikatakan dadanya itu naik turun. Nangisnya luar biasa, sedihnya Rasulullah. Sahabat nanya lagi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau nangis? Ini kan yang lewat jenazah orang Yahudi, ya, bukan orang Muslim, kenapa ditangisin?" Bahkan Rasulullah mengatakan, justru jenazah ini yang mati, yang meninggal ini orang Yahudi, saya nangis
Kenapa? Karena saya belum bisa menyelamatkan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Itu kasih sayangin Nabi Muhammad SAW. Nggak kepengen ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan bukan muslim. Ya. Makanya kan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal dunia kecuali kita dalam keadaan muslim. Ini yang dikepengenin sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada satu orang meninggal dia bukan dalam keadaan muslim, Nabi Muhammad sedih. Ya. Artinya kebahagiaan Nabi Muhammad SAW, kepengenan Nabi Muhammad SAW kita meninggal semuanya dalam keadaan muslim. Ya, subhanallah, itu kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika ada orang Yahudi yang meninggal, itu dah Rasulullah itu bukan sedih nangisin orang Yahudinya, bukan ya. Belum, Rasulullah nangis itu kenapa belum bisa nyelamatin dia, kenapa belum bisa jadi sebab orang tadi masuk ke dalam Islam kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Itu orang Yahudi aja ditangisin sama Rasulullah SAW, apalagi kita, ya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi nggak ada satu orang pun yang dilahirkan ke dunia ini kecuali dalam keadaan suci, maka orang tuanya. Nah, di hadis yang berikutnya, mana halawalidun waladahu afdala min adabin hasan, rawahul Hakim. Mana hala ay a'ta, tidak ada satu pemberian yang diberikan oleh seorang tua kepada anaknya lebih baik, lebih afdal dari memberikan adab yang bagus. Nah, ini nih, buat kita orang tua itu nggak ada satu pemberian yang kita berikan sama anak kecuali kita contohin adab-adab yang bagus. Ya, kita contohin akhlak-akhlak yang bagus. Ya, kalau belum bisa kita yang contohin, ya bawa itu anak itu ke tempat-tempat ilmu. Ya, misalkan anak kita dari kecil udah diajarin ngaji, ya, udah diajarin baca Quran. Itu pemberian yang paling afdal dikatakan, melebihi pemberian yang kita berikan sama anak kita itu lebih dari apapun. Ya, kalau kita berikan ilmu kepada anak kita, berikan adab kepada anak kita, maka itu nanti bakalan bisa jadi bekal dia tuh. Ya, buat kedepannya, oh ini dulu diajarin sama orang tua gitu. Jadi pendidikan yang pertama tuh bukan orang lain, buat anak, ya, buat anak kita, pendidikan pertama yang dia lihat itu adalah orang tua, orang tuanya. Ya. Guru pertama anaknya itu adalah orang tua. Anak udah pasti ngikut orang tua ada tuh, apalagi dari kecil dia ngelihat orang tuanya, oh begini. Dan anak tuh nganggap semua yang dilakuin orang tuanya itu benar. Ya. Anak yang belum mumayyiz, yang di bawah umur 7 tahun, dia tuh nganggap semua yang dilakuin sama orang tuanya itu adalah yang benar. Makanya itu orang tua kita kalau punya anak kecil, ya, itu kalau bisa yang ada di depannya dia, yang kelihatan sama dia yang bagus-bagus aja. Ya. Nah, jadi dia tahu, oh ini yang bagus nih. Dan dikatakan anak yang umur di bawah 7 tahun itu kan belum boleh disuruh, ya, belum boleh disuruh sholat. Kalau disuruh sholat kan muru auladakum wa huwa ibnu sabak, ya. Perintahkanlah anakmu untuk sholat dan dia umurnya 7 tahun. 7 tahun itu baru diperintahin, ya, disuruh.
Kalau 10 tahun udah boleh dipukul, tapi pukulannya yang nggak bikin dia sampai ini, pukulan yang sewajarnya aja. Nah, kalau di bawah 7 tahun itu ngajak, bukan nyuruh. Ya, ayo kita sholat yuk, bukan sholat, nggak gitu. Di bawah 7 tahun tuh ngajak. Dan bisa juga kita ngajaknya tuh dengan dia ngelihat. Nah, kita sholat tuh dia lihat tuh, ada sholat nih, orang tua ada sholat nih. Ntar nggak disuruh juga dia yang sholat sendiri, bahkan nanti dia yang ngingetin tuh kalau masih kecil, ya. Nah, ya. Jadi hadis yang terakhir, setiap orang, setiap anak dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Dan orang tuanya nanti yang membentuknya dia, dan tidak ada amalan atau pemberian yang diberikan oleh orang tua sama anaknya melebihi dari adab yang bagus. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang selalu memberikan contoh yang baik buat anaknya, dan nanti mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, yang berguna, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bisa membanggakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ini aja yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajarin, ilmu yang kita baca jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان. الأمان من زوال الإيمان. الأمان. الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى. صلاة
تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة وصحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عداد قصر صحبه والحمد لله في الباب والتناهي حمد
كثيرا دائم محبة نسائم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.